Ya saya pertama awalnya aneh begitu ada orang Jakarta, apalagi orang Jaksel yang yang ke Lembah Tongo Iya. gitu. Iya kayak dua kata lucu, Jaksel ke Lembang Tongo. Iya. Jaksel ke Palolo begitu. Kenapa tidak terus ke Tambing begitu? Kalau itu masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Iya, silakan minum. Nah, hari ini kita kembali podcast dan saya tidak ditemani co-host yang biasa menemani saya. Karena alhamdulillah dia sudah diterima kerja dan sekarang lagi di Jakarta. Alhamdulillah tidak nganggur lagi, tidak mau noko-noko terus di sini. Alhamdulillah tidak ada dia. Dan ini Olga, tepuk tangan dong untuk Olga. Kali pertama ya kita duet. Iya, perdana kita kan. Perdana. Mudah-mudahan selamanya kita terus. Oh gitu. Vini minta maaf, ini bukan saya yang bilang. Jadi Vini sudah terus ada Vini lagi di antara kita. Nah, biasanya kita mengundang para politisi, pejabat dan lain-lain. Nah, hari ini agak cukup berbeda karena ya mumpung tanggal 2 kemarin kan Hari Pendidikan Nasional. Jadi kita mengundang bukan salah satu tapi salah dua lah. Bukan salah dua juga tapi benar dua. Jadi dua orang anak muda yang berperan memajukan daerah di bidang pendidikan tentunya. Saya nanti tanya-tanya ini apakah tergabung dalam komunitas, organisasi atau apa. Mereka bisa dibilang pengajar muda yang tergabung dalam Indonesia Mengajar. Tepuk tangan. Kita mau tanya apa kabar tapi belum kenal. Mungkin juga perlu diperkenalkan dulu. Sebelah sini siapa, kubu ini siapa. Ya. Coba mulai dari siapa? Nah ini yang lokal ya dulu. sudah, jadi begini sudah kalau kamu mau toilet atau sejak podcast. bercanda. Siapa duluan? Dari ini dulu. Oke. Dari Indonesia Mengajarnya dulu. Oke. Oke, perkenalkan, Iya. nama saya Satya. Halo Kak Satya. Halo Satya. Waduh. Ini ala-ala sekali. Oke, lanjut. Tidak jadi selesai pada kadang. Oh iya. Saya perwakilan Indonesia Mengajar. Oke. Di tim pengajar muda Sigi. Pengajar muda Sigi. Oke. Karena ada di beberapa tempat juga. Oke. Kalau apa lagi? Asalnya dari Jakarta Selatan. Oh, jadi bukan asli Sigi. Bukan. Oh, itu baru kita mau gali nanti tapi dia sudah bilang, "Tidak apa-apa." Jaksel ya. Jaksel. Terus di sebelahnya asisten pribadi. Iya ini. Waduh. Maaf dulu, kan kau sama-sama kita orang Palu, jadi Betul. bolehlah kau direndahkan sedikit. Orang Jakarta ini yang marah. Lanjut. Oke. Perkenalkan nama saya Dinul Oke. Yakin. Saya Yakin Dinul? yakin. Saya dari panitia Baku Bantu Fest. Oh ya. Dan juga saya terlibat komunitas forum Taman Baca Masyarakat Kabupaten Sigi. Oke. Yang itu kerjasama dengan Indonesia Mengajar. Iya betul. Luar biasa banget. Apa kabar kalian berdua? Alhamdulillah baik. Gimana baik Pak? Alhamdulillah. Masya Tapi Allah. kelihatannya tidak baik-baik saja. Karena tadi kan kita bercerita beliau ternyata fans Real Madrid ya. Ternyata lebih sedih dia daripada saya sebagai fans Arsenal. Oh, justru senang dia. Kenapa? Karena yang ngalahin dia kalah juga kan Arsenal. Oh iya. Dan Barcelona juga kalah. kalah. Oh iya. Atau kita bahas bola aja. Tangannya begitu. Nah, coba Indonesia Mengajar. Apa itu? Oke, Indonesia Mengajar Oke. itu sebuah yayasan. Yayasan. Oke. Yayasan yang kalau tadi katanya Saraba biasa ngomongin politik ya. Iya. Nah, pendirinya itu Pak Anies Baswedan. Oh iya. Saya pernah tergabung juga loh dengan Oh gitu. Amin aja dulu. Aja dulu. Aduh, bahaya. Ini saya komunitas turun tangan itu kan beliau juga. Oke, Anies Baswedan lanjut. Ya, beliau dulu mendirikan sekitar 15 tahun lalu. Indonesia Mengajar, betul. Sudah lama ya. Mendirikan namanya Gerakan Indonesia Mengajar. Oke. Yang berfokus untuk peningkatan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Oke. Nah, salah satu program unggulannya itu yang namanya Pengajar Muda itu sendiri. Pengajar muda. Gitu. Oke. Itu pengiriman lulusan-lulusan yang terseleksi Hmm. ke berbagai titik yang sudah dipilih di Indonesia. Oke. Diseleksi. Diseleksi. Berarti kalau diseleksi berarti lumayan ketat, ada persaingan di situ. Lumayan ketat, iya. Berarti ada reward yang diberikan dong. Kalau Sorry nih, langsung to the point. kalau reward Karena seleksi biasanya kan kalau Iya, seleksi betul, kerja kan. pasti ada gaji dan lain-lain. Sorry.
Ya kami disebutnya uang saku sih, tapi bukan yang fantastis tentunya. Oke, karena kalau pilpres saya. Oh, sorry. Sorry. Lanjut. Iya. Jadi tapi memang kami independen. Oke. Jadi sejak beliau Pak Anies ini masuk ke politik, langsung lepas dari yayasan Oh. untuk menghindari konflik kepentingan kan? Oke, Jojo. Berarti sejak 15 tahun yang lalu ada Indonesia Mengajar. Iya, sudah ada. Tapi tadi dibilang bertugas di Sigi. Betul. Itu sudah berapa? Baru menyala lighting, luar biasa. Itu kalau di Sigi sendiri sejak kapan ada? Kalau di Sigi pertama kali datang di tahun 2021. Oke, 2021. Terus saatnya bertugas di Sigi. Bertugas di Sigi. Khusus, jadi setiap tahun tuh Tunggu kami di noleh, kalau capek mungkin di luar dulu. Oh, bercanda. aman. Oke. pajangan ini. Oh, tidak. Kan sebentar kita bahas baku bantu face. Oke, lanjut. Jadi setiap tahun itu ganti angkatan. Makanya saya walaupun ini di Sigi tahun keempat, saya Oke. baru 7 bulan. Itu akan berapa lama Satya nanti di Sigi? Kerjasamanya 5 tahun. Kecuali ada kondisi-kondisi Yang eksternal itu urgensi. bisa dihentikan. Saatnya sampai 5 tahun gitu. Enggak, 1 tahun. Oh, 1 tahun aja. Jadi setiap angkatan akan berganti orang. Terus 1 tahun selesai itu tidak mengajar lagi atau pindah tempat? Udah bebas lepas dari kontrak. Oh, tidak di Indonesia mengajar lagi atau bagaimana? Jadi kalau Indonesia Mengajar memang ada pihak kantor pusat yang itu memang apa namanya pekerja tetap. Oke. Tapi kalau yang dikirim ke daerah-daerah itu kontrak. Kayak relawan, semacam relawan ya. Iya disebut relawan memang. Jadi kalau berarti saatnya cuma 1 tahun nanti akan menjadi tahun. pengajar. Dan Iya, itu pun betul. hanya di Sulawesi Tengah. Iya, kalau Iya, Satya. ditempatkannya di Sigi Penanggung memang. jawab di Sulawesi Tengah begitu. Betul. Iya. Oke, Olga, kan tadi. Kalau lewat seleksi tadi itu cara gabungnya bagaimana, Kak? Kalau seperti saya ini kan belum, kan batasnya sampai umur berapa kalau boleh tahu? Kalau pengajar muda ini Ya. 30. 30 tahun. Nah, Jadi mumpung bisa saya nih. masih saya masih ya. Iya. Masih 25 tahun. Cara gabungnya itu bagaimana? Oh. Kau siap ditempatkan di mana saja kau? Yang penting ada di nol. Oh, kenapa? Kenapa saya? Baik kau Baswara. Oh, oke. Ya, oke, lanjut. Ya jadi di Indonesia Mengajar itu akan dibuka 2 waktu seleksi. Waktu semester pertama dan semester kedua. Sehingga ada 2 angkatan yang diterbangkan. Angkatan ganjil dan angkatan genap. Nah untuk pendaftarannya pasti nanti kalau memang lagi buka akan ada publikasi di berbagai media sosial kan? Medsosnya ada. Iya, medsosnya ada. Ada. Instagramnya ada. Ada. TikTok. Instagram, TikTok, terus website ada Oh, semua. ada semua. Berarti kita bisa update informasi di situ. Iya bisa di situ. Ada Instagramnya Indonesia Mengajar dan ada yang spesifik pengajar mudanya sendiri gitu. Oh, berbeda. Karena itu program unggulannya kan dia Oh iya, sub bidangnya lah ya. bidangnya. Tapi Iya. harus jurusan pendidikan tidak untuk Wah, jadi tenaga pintar. pengajar itu. Ini kok host bagus begini nih. tidak sampai host. Lanjut. Harus Kalau SPD? Tidak harus. Oh. Karena peran utamanya dari Indonesia Mengajar itu adalah sebagai pendorong pergerakan pendidikan, tapi Oke. bukan sebagai pengajar utama. Oke, karena kan namanya Indonesia Mengajar, jadi dikira orang hanya boleh sarjana Guru. pendidikan guru ya. Betul. Tapi ternyata misalnya sarjana komunikasi, Bisa, saya aja sarjana ekonomi. wih, Iya. bisa. Walaupun tentu ada pelatihan intensif kurang Tetap lebih ada ya? 2 bulan untuk memahami seluk-beluk. Materi yang akan dibawakan. Karena begini, kan kita tidak punya basic pengajar ini, tapi pengen sekali jadi termasuk dalam pengajar muda. Kita dibekali. Akan ada pembekalan. Itu 2 bulan intensif pagi sampai malam. Selama 2 bulan ya? Betul. Kita nginep bareng di situ. kok Maksudnya siapa kok tahu, binal? siapa tahu disediakan asrama. Oh begitu. iya, sorry. Misalkan putra Soalnya nginep bareng ini agak sorry. kan dengan anak Jaksel tuh. Oh iya betul. Oh iya biasa ya. Betul. Jadi ada Oke. campnya Oh ya, ada camp. yang Oh, difasilitasi. Oke. Nah, itu dia. Terus selain memang pengetahuan dan kemampuan kependidikan, kami juga diberikan bekal survival skill. Apa itu survival skill? Jadi kami Bertahan hidup. Ya, iya, maksudnya bagaimana itu? Jadi kita akan- Disuruh panjat pohon apa ya? Sorry kan di pedalaman ini. Iya. Nah, justru itu karena berbagai titik yang ditempatkan kan justru di daerah yang aksesnya terbatas kan. Iya. Betul. Maka memang kami waktu itu diberikan waktu kurang lebih 4 hari masuk ke dalam hutan. Di hari menarik ya di hari kesekian itu memang ada penarikan bekal.
Oh, jadi cari makanan dari hutan. Tunggu, ini masuk sama-sama atau satu-satu ke hutan? Sorry nih, kita supaya kita bisa bayangkan Itu coba. bertahap ya. Oke. Awal berkelompok dulu, terus ada sesi-sesi sendiri. Yang intinya mungkin kalau nggak bisa terlalu detail ya, tapi intinya itu bekal yang dibutuhkan. Karena ada di tempat salah satu penempatan di Papua yang untuk ke desanya jalan 3 hari. Jadi tenaga pengajar Jadi pas dia datang, murid so pulang begitu. Coba bayangkan, tidak sorry. Saya bayangkan dia datang, dia pikir hari Rabu. Betul. Jadi dia sampai hari Sabtu. Nah orang full day, cuma sampai hari Jumat. Coba bagaimana itu? sampai bubar anak-anak. Iya. Jadi memang ya maksudnya dia akan menetap lama di desa. Berapa lama kalau boleh tahu untuk tenaga pengajarnya di desa yang ditempatkan itu kira-kira? Untuk 1 tahun toh? 1 tahun ya. 1 tahun. Cuma memang kami bekerja di beberapa level dari level Oke. desa, kecamatan sampai kabupaten. Sama semua 1 tahun. Apanya? Yang dari desa tadi. Iya. Oh, kecamatan. Di tempat di- Atau beda-beda? Saya ambil contoh di Sigi ini ada 8 orang. Oke. Nah, per orang itu ditempatkan 1 desa 1 orang Itu selama 1 tahun mengabdi. selama 1 tahun. Semua 88 orang itu. 8 orang itu. Cuma ketika naik ke level kecamatan, bisa jadi dari 1 kecamatan ada beberapa desa kan, yang Oke. 1 tim gitu. Iya. Maka dia akan bekerja 1 tim. Ketika ke kabupaten, maka 88-nya bekerja 1 tim juga. Oh, oke. Agak susah juga ya jadi pengajar muda ini. Tapi sorry nih, Satya, kau kan dari Jakarta. Di Jakarta serba ada dan lain-lain. Sorry nih, saya ke di Iya, dia dulu. ke Di mana? Jaksel dulu ya. Iya. Maksudnya kau kan tidak punya basic pengajar juga, maksudnya sarjana ekonomi. Iya. Apa yang membuat kau tertarik dengan Indonesia mengajar ini? Oke. Jadi kalau di Jakarta itu saya melihat banyak privilege-nya kan. Banyak Iya. keuntungan yang akhirnya Iya. Semua serba ada. betul. Hmm. Dan justru di situ banyak juga ruang hampanya kan. Dalam diri. Dalam diri. Oh, keresahan anak muda ini, Tapi Kak. ini terlalu ini kali ya. Tapi rata-rata memang yang turun ke sini sama-sama nanya, kamu ngapain ke sini? Kamu Iya. ngapain ke sini? Iya, Kamu- itu kamu makanya saya ngapain?" juga nanya. Betul. Kan gua nanya sama lu. Betul. Bisa. Bisa, Masuk, bisa, masuk. bisa, Saya di- bisa. Gue mau jawab nih. Iya, gue di Permata Hijau di Somerset. Oh, Kalau proyek kita minta kita nggak diam dulu. Lanjut. Oke. Jadi banyak motifnya teman-teman. Oke. Tapi rata-rata memang gerakan kehendak hati, pribadi. Masya gitu. Allah. Dan nggak sedikit yang melepas pekerjaan utamanya mereka. Oke. Salah satu teman kami di Sigi ini, salah satu anggota kami itu seorang psikolog. Jadi kalau psikolog kan ada psikologi, pendidikan S1 psikologi, S2 psikologi, lalu ambil profesi psikolog, baru bisa buka praktek. Betul. Artinya prosesnya udah panjang tuh. Iya. Tapi dia lepas posisi itu untuk ke pengajar muda. Oh. Kenapa ruang hampa seperti apa yang sorry, saya agak mendalam ini Tanya saja. dia itu. Tidak, Tapi kalau kalau Satya Satya sendiri, pribadi. Satya sendiri, ruang hampa seperti apa yang Satya rasakan sehingga harus terjun ke pedalaman? Iya. Kan beda sekali anunya ini, fasilitas dan lain-lain. Iya. Justru karena kami kan nganggap ini semua saudara-saudara kami gitu kan. Di sini termasuk di Sulawesi, apalagi setertinggal-tertinggalnya Jawa gitu kan. Misal kami kuliah di Jawa juga Oke. walaupun nggak di Jakarta, Iya. itu masih bagus gitu. Betul. Nah, agaknya kurang adil kalau kita nggak setidaknya ngambil peran gitu kan untuk teman-teman di Indonesia lainnya gitu. Ngeri Luar juga. Ya. biasa ya. Terus bagaimana bentuk kolaborasinya antara pengajar muda dengan komunitas literasi yang Ada di Kabupaten ada di Sigi. Kabupaten Sigi? Ini siapa yang jawab? Kayak Dino so malas. Iya. Saya kau terus ditanya tidak Dino. Bagaimana Mana? bentuknya? Saya tahu anak Indonesia mengajar itu di angkatan kedua saat Oke. kemarin itu di FTBM Sulteng itu Oke. ada namanya Festival Literasi se-Sulawesi Tengah yang pertama kali diadakan di Sigi. Oke. Nah, di situ saya kenal Indonesia mengajar begitu. Dan maksudnya programnya itu sangat ini sekali begitu, sangat Gua banget. sangat luar biasa sekali Oh, begitu iya. karena ada orang yang dia dari Jakarta atau Iya. dia dari Jawa begitu. Iya. Dia pergi ke gunung sana, Betul. ke daerah 3T tertinggal terjauh terluar hanya untuk mengajar, sedangkan kami sebagai kami bilang pegiat literasi saja belum tentu bisa begitu. Iya, betul. Setuju. Jadinya ya kenalnya di situ. Jadi
berkolaborasi akhirnya ketemu sama Bang Satya gitu. Jadinya udah kenalan ternyata satu visi dan satu misi untuk memajukan SDM, literasi di Sigi. Ya akhirnya kita bentuk adalah Baku Bantu Fest begitu. Baku Bantu Fest. Oke. Tapi kenapa hanya fokus di Kabupaten Sigi untuk sementara? Nah, iya. Dari Kan Indonesia Mengajar. Betul, Indonesia Mengajar kan banyak tersebar di seluruh Indonesia. Di Sulawesi Tengah ada 13 kabupaten kota. Kenapa kemudian fokusnya hanya di Sigi? Iya. Apakah cuma di Sigi ada komunitas literasi? Iya, jadi Indonesia Mengajar sampai saat ini sudah pernah menjajaki 38 kabupaten yang tersebar di 25 provinsi. Iya. Gitu. Saat ini yang berjalan memang masih 10. Oke. Dan untuk memastikan itu merata pembagiannya, maka memang di setiap pulau-pulau besar seperti Sulawesi, Kalimantan itu memang dipilih beberapa titik. Oke. Dan itu hanya pemilihan untuk saat itu saja. Artinya setelah Sigi selesai 5 tahun akan dicari tempat kabupaten lain yang begitu. Betul. Oke. Tapi tetap akan dibina setelah 5 tahun itu, akan dicek lagi misalnya. Iya, sudah sejauh mana dievaluasi? Nah, jadi visi utamanya Indonesia Mengajar itu mengajak setiap pihak untuk terlibat dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Oke. Artinya fokus utamanya selain pendidikan adalah pelibatan. Itulah kenapa kami Betul. bekerja sama dengan Local pride. aktor lokal. Cocok. Jadi harapannya ketika Indonesia Mengajar tidak lagi di situ, mereka akan melanjutkan. Betul. Tapi sorry, kita belum bahas soal kamu mengajar anak apa ini? Ya, SDK, SMP, TK. Kamu di sekolah. Di sekolah. Oh, berarti sekolahnya ada, bukan sekolah alam ya? Bukan. Oh, jadi kamu kayak semacam guru tambahan? Iya, Atau bisa dibilang guru tambahan yang akhirnya juga membantu memfasilitasi para guru untuk upgrade skill Berarti juga. tetap masuk pagi juga, bukan Masuk sore. pagi. iya, tapi tidak harus apel kan, tidak. Iya. Oh, berarti kan minta maaf ini sekali lagi. Bukan di Aman. Maksud saya kan biasanya guru-guru di kabupaten itu kan cara mengajarnya dan lain-lain masih tertinggal. Jadi teman-teman datang untuk mengupgrade skill para pengajar juga. Ya, begitu. Berbagi ilmu. Berbagi ilmu. Kami pun juga dapat banyak ilmu. Iya, biasanya kan cara mengajarnya juga masih tradisional, masih pakai apa? Masih pakai kurikulum yang dulu. Kan biasa begitu toh? Kalau kurikulum sih udah update semua. Oh, sudah update. Betul. Cuma memang cara menerapkannya kan. Oke. Kan kurikulum kan beberapa tahun sekali ganti lagi. Iya. ganti lagi. Setiap ganti menteri ganti kurikulum. Ganti kurikulum Iya. gitu. Pusing guru, Pak. Iya. Terus kalau Satya sendiri sudah mengajar selama berapa? 7 bulan. 7 bulan. Bagaimana rasanya mengajar di Sigi, Satya? Menarik, sangat menarik karena Dia ketawa soalnya. Soalnya dia tidak percaya, minta maaf ini ya. Kemarin kolaborasi, jangan gara-gara ini kolaborasi kemarin. Iya, soalnya pas ngomong menarik. Coba. kalau saya tuh ditempatkan di Lembantongoa, Lembantongoa. desa di Kecamatan Palolo. Kalau pernah tahu kejadian teroris Iya tahu. MIT? Iya. Nah, itu desa saya itu. Bukan desamu. Iya, maksudnya desa penempatan. Saking cintanya sudah Saking dengan cintanya. itu. Kok luar biasa sebenarnya. Saking cintanya dia bilang desanya. Oke. Saya ditempatkan di situ dan tiap desa tuh punya karakteristik memang kan. Oke. Yang di dataran Palolo sama di pegunungan Pipikoro itu beda jelas. Iya. Gitu. Dan kalau saya sih baginya 3 karakter anak ya secara umum. Yang pertama itu yang benar-benar belum terpapar dunia luar. Dia punya tantangan tersendiri dari segi keilmuan, tapi cenderung lebih nurut. Badengar lah. Iya saja dia. Betul. Lalu yang kedua yang dia sudah terpapar kemajuan kota baik dari segi positif dan negatifnya. Oke. Gitu. Nah, yang paling susah nih yang ketiga. Apa itu? Kebetulan di desa saya melihatnya seperti itu. Banyakan yang ketiga. Yaitu anak-anak yang secara fasilitas dan secara keilmuan tuh masih terbatas. Oke. Tapi sudah terpapar efek negatif media sosial. Wah. Itu caranya paling susah. Terus cara seorang Indonesia pengajar muda seperti Satya cara mengajarnya bagaimana? Iya, kalau kami tentunya pakai pendekatan Emosional. Iya, emosional dan disiplin positif kita sebutnya. Oke, contohnya seperti apa? Jadi disiplin positif tuh ketika disiplin itu datang bukan dari perintah guru,
Oke. tapi dari kesadaran anak. Dari dia sendiri. Betul. Coba kasih, anggaplah saya anak nakal itu yang sudah terpapar media sosial. Caramu untuk kemudian saya bisa nurut, bisa paham pelajaran-pelajaran yang diberikan seperti apa? Oke, pertama saya harus tahu dulu latar belakang dia di keluarga gimana. Oh, penting. Penting. Oke. Karena nggak jarang anak berantem di sekolah, mohon maaf, Iya. tapi ternyata di rumahnya dia tidak dapat kasih sayang. Betul. Maka cari Oke. tahu itu dulu, bisa juga dengan datang ke rumah-rumahnya gitu kan. Oke. Baru ajak diskusi. Oke. Diskusi yang ringan aja. Ya. Kamu suka main apa nih gitu kan. Oke. Bawa dia sampai akhirnya terbuka sama kita. Ya, nyaman bercerita. Nyaman bercerita. Oke. Gitu. Dan ketika sudah nyaman, baru kita bisa memberikan pengarahan, tapi dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan pemantik. Seperti? Jadi bukan kamu jangan main game lagi ya, gitu. Iya. kan. Seperti apa dan? HP ini bisa digunakan untuk apa ya? Oh, iya. Diubah pertanyaannya. Itu juga pertanyaannya. Coba-coba kamu penasaran apa? Coba dicari tuh di Google misalnya. Oke. Jadi kita ajak mereka untuk memahami bahwa alat-alat ini tuh bisa digunakan juga untuk Positif. Positif. Mencari tahu, mencari ilmu baru. betul. Ya, Tapi 7 bulan ini sudah ada dapat yang seperti itu. Banyak. Anak-anak. Banyak. Oh, Kebetulan di desa saya banyak Rata-rata. muridnya. Tapi kan 7 bulan, berarti sudah ada perubahan. Apakah anak-anak yang tadinya terpapar itu kemudian sudah ada mengalami perubahan yang lebih baik? Ya, kami lakukan evaluasi terus Oke. menerus. Ada sebagian yang berubah, ada sebagian yang masih susah dijangkau juga. Oke. Nambongo namanya nani. Tapi selain itu, apalagi kesulitan yang dihadapi oleh Satya sendiri sebagai pengajar muda? Oke, kalau saya pribadi sih kebetulan memang dapat di area yang aksesnya tidak sesusah itu. Iya. Tapi paling listrik mati dan sebagainya itu udah jadi makanan sehari-hari. Iya. Tapi kalau teman-teman di luar sana yang di pegunungan, jadi beberapa kawan saya yang lain itu ada yang perjalanan ke desanya kalau dari Palu itu sekitar 10 jam. Dan Kali 10 jam terberatnya itu ya. dia akan menghadapi kalau lagi Gunung hujan itu dan lain-lain. longsor. Oke. Gitu kan. Betul. Itu di desa mana? Di Pipikor ya. Tipikor itu kecamatan yang terujung. Kalau teman saya itu ada di Desa Mamu, itu yang paling jauh. Desa Mamu itu cuma satu desa lagi dari Sulawesi Selatan. Kecamatan Palopo ya. Iya. Iya, Kecamatan Palopo. Pernah ke Mamu, Kak? Tidak, belum. Tapi saya sudah bayangkan jauhnya. Apalagi, minta maafin Dinul, di Sigi ini kan hama akses jalan. Betul, betul. Itu kan kau pasti kesulitan juga dan untuk kesana kemari dengan akses jalan Sigi yang ya mohon maaf ini juga jadi perhatian dan oleh pemerintah Sigi ya. Betul, betul. Hama, saya tidak bisa bayangkan kalau saya tidak nyaman begitu. Apa yang bikin kau pernah merasa mau menyerah nggak di 7 bulan ini? Dia mampu anale begitu. Tapi tuh kau tem dipakai bahasa begitu kan? Kau bilang, Gak mampu gue. iya, nggak mampu gua. Gitu. Kalau menyerah sih enggak ya. Oke. Tapi maksudnya memikirkan ulang kenapa di sini tuh akhirnya ditekankan terus-menerus kan. Jadi Oke. menguatkan kehendak gitu. Karena lagi-lagi keterbatasan itu kadang akhirnya ketika di momen sulit kan akhirnya bikin emosi ini kan. Iya. Cuma memang coba sekali-sekali mungkin buat pegiat manapun ataupun siapapun di luar sana. Iya. Kalau kita sering-sering ketemu sama orang baik atau anak-anak yang tulus, itu kayak energinya timbul lagi. Oh, menambah semangat. Gitu. Bahkan ketika misalnya kita ketemu desa yang ini susah banget berubahnya gitu. Iya. Tapi ketemu 1-2 orang di desa itu yang bisa jadi teman kita Oke. buat bergerak. Itu jadi trigger pemicu menjadi semangat. Betul, semangat lagi. Ya. Ya, saya. Luar Terus biasa. Apa? ini kasihan temanku yang local pride. Iya, Katanya kita nanti tanyain dulu ya kita Ya. bilang. Saya kata tadi dengar ada ini nanti Kak, kegiatan Baku Bantu Fest. Apa itu Baku Bantu Fest? Sebenarnya Baku Bantu Fest itu inisiasi dari Indonesia Mengajar juga berkolaborator dengan para pegiat literasi, Literasi yang ada di Sigi. Di Sigi dan di Palu begitu. Ide bersama berarti. Iya, kerjasama begitu. Ya, Oke. tujuannya adalah untuk itu ada 3 tema utama ya. Oke. Apa itu? 3 utama yaitu pendidikan. Oke. Yang tentu memang pendidikan, yang satu memang kebudayaan karena di Sigi kan katanya Pak Iksam Oke. itu adalah Sigi adalah benteng terakhir kebudayaan suku Kaili.
Luar biasa. Bahasanya gila bang. Begini. Terbaik. Astaga. Lanjut. Tema ketiga. Tema ketiga itu lingkungan. Kenapa lingkungan? Karena sekarang pemerintah lagi mencanangkan namanya Sigi Hijau begitu. Betul. Nah, Kan Sigi juga tergabung dalam LTKL kan? iya betul. Jadi yang kita bahas itu adalah 3 tema utama itu, tapi dengan satu tema yang besar adalah pendidikan begitu. Payungnya pendidikan. Pendidikan. Oke. Gitu. Itu kegiatannya seperti apa? Apakah workshop atau cuman apa namanya diskusi-diskusi atau seperti apa? Karena ada face-nya di sini. Biasanya kalau ada face-nya begini ada Baskara menyanyi. Beda. Beda. Oh, beda. Mungkin nanti Bang Satya bisa tambahkan begitu. Oke. Yang setahu saya itu di bulan-bulan ini ya kita adakan roadshow. Roadshow Iya. Ke setiap Ke setiap kecamatan ya. kecamatan begitu. dalam rangka mempromosikan kegiatan ini atau Ya salah satunya. Salah satunya itu. Kabupaten Sigi. Ya, salah satunya atau itu. ini mungkin pra. Ya, pra kegiatan. event. Oke, pra event. Berarti akan ada roadshow. Roadshow-nya ngapain ini? Nah, ini kan harus penting kita tahu juga roadshow ke kecamatan ini ngapain? Apakah mengkampanyekan seseorang kan kita tidak tahu. Biar jelas ini. Roadshow-nya apa? Mungkin bisa Bang Satya yang Oke. jelaskan karena Iya. Pak Ketua kan. Ya, dia pegang pola-pola bagaimana rasanya? Dipegang orang Jaksel. Lanjut. Tukeran. Mau. Oh. Lanjut. Iya, jadi bener yang Dino sampaikan tadi. Ya. Dan selain sosialisasi, memang di tiap kecamatan tuh akan kami gayat informasi ataupun tantangan, Oke. ataupun bahkan potensi yang berkenaan dengan 3 tema tadi. Iya. Sehingga akhirnya semuanya itu bisa kita angkat ke event puncak. Jadi event puncak tuh cuma hasil akhirnya aja. Yang paling penting adalah proses dari pra eventnya ini kan. Oke. Berarti akan menampilkan apa? Misalnya kalau kita mau sosialisasi roadshow dan lain-lain. Berarti nanti misalnya kita dapat apa begitu di kecamatan ini terus kita tampilkan di acara hari H begitu. Iya. Ya, contohnya apa? Ya, coba gimana? Gimana, Bang? Nah, Karena banyak praktik baik kebudayaan yang punya nilai pendidikan. Oh, iya, oke, coba. Oke. Misalnya di daerahku ya, di daerah Dolo itu ada namanya Musiala Pale. Musial Baku begini ambil baku ambil tangan. tangan. Baku ambil tangan. Nah, Oke. sekarang itu sudah jarang dilakukan karena Oke. sudah modernisasi kan. Nah, tujuannya itu begitu. Oke. Sebenarnya nama kegiatannya juga awalnya dari bahasa Keli kan, Musiala Pale kan. Oh iya, baku bantu face ini juga bisa dibilang begitu. Bisa dibilang begitu. Kenapa akhirnya Baku Bantu Fest? Karena di Sigi itu bukan cuma suku Kaili, ada juga suku Kulawi, suku Oke. Lindu, suku Uma. Berarti biar Pidikore. lebih umum ya? Ya, biar lebih umum begitu. Oke. Nanti kegiatannya di mana ini? Ya di Sigi. Oh, fokusnya ke Sigi tadi. Iya. Sigi ini kan bukan kayak kampung baru ya, maksudnya cuma satu lapangan. Di Iya. sini kan Di lapangan bola ada kecamatan mana banyak gitu. nanti? Belum Oh, belum ada penentuan Belum ada tempatnya. penentuan. Kalau Iya. tentu Oke. satu-satunya ruang terbuka yang cukup oke saat ini. Taman Tai Ganja kan? Tai Ganja. Oh iya, iya. Tapi itu kan untuk puncaknya aja. Oke. Setiap titik di kecamatan itu Oke. akan disambangi, didatangi untuk akhirnya kita juga punya kegiatan-kegiatan kecil di sana. Iya. Tapi tadi dibilang ada kolaborasi sama teman-teman di Palu juga. Iya. Nah, Jadi di apa Palu- gunanya orang Palu itu? Iya. Coba di dalam apa anu. roadshow juga di kecamatan yang ada di Palu sini atau hanya Sigi? Bagus memang ini hosin. Iyo. Gimana, Bang? Kalau Palu jadi pegiatnya aja ya. Iya, pegiat. Karena Oh, bagian literasinya aja. Betul. Karena Oke. bagi kami Palu sebagai sentralnya Sulawesi Tengah Iya. itu pegiat-pegiatnya juga punya perhatian ke daerah-daerah sekitarnya. Betul. Kan? Termasuk di Sigi. Oke. Dan itu pun akan lebih mudah juga buat kami menemukan orang-orang yang satu visi juga. Oke. Jadi kalau dibatasi Sigi Sigi toh, doang, iya. padahal jarak Sigi dan Palu Dekat. perbatasan gitu. Iya, kan. betul. Jadi dia bisa dapat ilmu baru juga dari Betul. teman-teman pegiat literasi yang ada di Palu kan? Betul. Kan tantangannya berbeda juga mereka. Iya. Cakep. Kapan kegiatannya rencananya? Di bulan Juni ya, Bang? Akhir Juli, Akhir puncaknya. Akhir Oh, Juli. puncaknya. Tapi Puncaknya. roadshow dimulai dari kapan? Roadshow udah dimulai dari bulan ini. Oh, bulan ini sudah mulai. Sementara ini Sementara Iya. akan jalan. Akan jalan. Akan sebentar jalan. lagi. Oke, sudah ada titik-titiknya di mana saja yang akan di roadshowkan pertama. Kayak supaya siapa tahu ada dari kecamatan mana menonton. Nanti ada orang Indonesia mengajar lo datang di sini, gitu ya. Iya, kalau roadshow Mm-mm. itu kami bagi ke
beberapa titik dapil lah sebutannya. Oke. Saya agak sensitif kan. Tema apa? Oke. Iya. Jadi memang daerah Sigi yang perkotaan itu, Bilomaru, Sigi Kota itu akan jadi satu titik. Oh, oke. Lalu Kecamatan Palolo dan Nokilalaki akan satu titik. Iya, sendiri juga. Oh, iya. Terus pegunungan di sebelah kiri kita ini, Marawola Barat. Iya, Marawola ini. Oh, Marawola ya? Iya. Nah, itu akan punya satu dapil. Marawola Barat. Betul. Berarti Iya. sendiri. Dolo Selatan? Nah, Dolo Sendiri, Selatan dan Dolo Barat iya. ada satu. Oh, iya. Perdapil kakak. Iya. Yang susah memang yang pegunungan. Iya. Karena dia jadi satu antara Pipikoro, Pulau Selatan, Kulawi, dan Lindu. Dan itu semua aksesnya Lumayan luar biasa ya. luar biasa. Tapi Dinul, saya ke Dinul ya. Dinul, kan kau sudah lumayan lama lah kenal Indonesia Mengajar. Kau dapat ilmu apa sih dari dorang begitu? Maksudnya kan sebagai orang lokal tentu merasa terpukul dong. Betul. Karena tadi Dinul bilang, saya sudah lama di Sigi, saya tidak mampu seperti dorang gitu. belum tentu. Terus kau dapat ilmu apa dari mereka gitu? Sebenarnya banyak sih Oke. ilmunya, kayak misalnya ilmu jakselnya dapat. Kayaknya itu tidak terlalu penting gitu. Untuk memajukan SDM yang ada di Sigi, ilmu jaksel kayaknya tidak dibutuhkan gitu. Begini, saya sedikit kritis ya. Modernisasi. Oh, iya. Oke, saya juga. sedikit kritis. Kenapa? Iya, Karena iya. biasanya orang Sigi itu biasanya duluan mengkritisi sesuatu begitu ya. Sebelum mencoba. begitu. Oke. Dan itu yang terjadi kepada saya kan. Oh iya. Sebagai orang lokal yang ada di situ sebagai Iya. pegiat literasi, ketika mau buat sesuatu itu belum jalan. Belum mulai. Sudah pesimis. Iya, sudah. Aduh, kayaknya tidak bisa, kayaknya jauh ini. Di Pikoro ini di sebelah gunung. Pikir jalan Sudah duluan. berpikir jalan, Iya, sudah iya. pikir uang. Oh iya, betul, pasti. Dan Realistis kan? iya, Realistis ya. tapi saya lihat di Indonesia Mengajar tidak seperti itu. Oke. Mereka pikir kemanusiaan, pendidikan, dan saya belum tentu bisa kayak begitu kan. Betul. Dan ya cukup banyak belajar dari segi mencoba tantangan baru Iya. ketika. Artinya niat diperbaiki ya. Iya, betul. Karena kan biasanya kalau kita memulai sesuatu kayak yang Dino bilang ya itu penyakit orang hampir semua orang di Iya, daerah lah. hampir semua. Jadi kayak "Ih, kalau saya mengajari saya tahu uang tidak. Iya. Bagaimana kehidupan gue begitu. Dan ini juga terlalu local pride begitu. Terlalu membanggakan Iya. diri sendiri begitu. Saya orang asli sini. Iya. Bapak kamu belajar. Iya, Bapak kamu. Iya. Iya. Pernah pertama begitu enggak? Ada enggak perasaan pertama? Bapak juga orang Jakarta Iya. kemarin. Persis Ada, tiap itu ada. orang. Ada, Kan ada. kok sebagai pegiat literasi juga Iya. ini, tentunya merasa kayak wah, saingan ini. Pertama awal-awal. Ya, saya pertama awalnya aneh begitu, ada orang Jakarta, apalagi orang Jaksel yang yang ke Lembang Tongoa iya. gitu. Iya kayak dua kata lucu, Jaksel ke Lembang Tongoa. Iya. Jaksel ke Palolo begitu. Kenapa tidak terus ke Tambing begitu? Kalau itu masih Jaksel itu. Gitu. Oke. Jadinya ngapain mereka di Iya, sini begitu? oke. Akhirnya setelah kenal beberapa teman, anak-anak IM, Sharing lah. sharing lah. Oh, ternyata mereka punya niat baik begitu. Kenapa niat baik mereka tidak dibantu begitu? Iya. Begitu. Betul. Tapi kau tidak merasa bahwa mereka lebih hero daripada kau, tidak ya? Karena Tidak. itu yang kadang bikin kita merasa tersaingi begitu ya. Tidak, justru saya malah senang mereka ada di sini begitu. Oke. Mereka menurunkan ego orang-orang di daerah begitu. Oke. Bahwa orang-orang di Jawa itu bukan seperti apa yang dipikirkan begitu ya. Gitu. Mantap. Luar biasa gini. Kayak Dino semua keluar air mata loh tuh. Tapi Satya, kau dapat pelajaran apa dari teman-teman literasi yang ada di Sigi? Iya, jadi nggak cuma teman-teman literasi yang muda ya, Iya. tapi bapak ibu guru di sana juga Oke. di desa-desa, ataupun warga lah secara umum. Itu kalau yang kami alami, kalau kami baik, mereka lebih baik lagi. Oke. Sehingga saya ambil contoh aja ya, kalau tadi teman-teman yang harus menempuh perjalanan jauh ke Iya. desanya, itu kalau kita ngomongin ongkos ke sana tuh bolak-baliknya aja di atas 1 juta loh. Hah? Iya, Dari mana ke mana ini? Sorry. jadi di Kulawi Selatan itu ada Gimpu namanya, itu batas aspal terakhir. Sisanya udah tanah berarti kan? Tanah berarti. Nah dari Gimpu itu ke titik desa terjauh yang teman kami di Mamu Iya. itu kurang lebih 1 juta lah bolak-balik.
apanya? Bensinnya apa bayar orang? Ojek. Ojeknya. Oh, 500 bensin, motor dan Iya, berarti ojeknya ke sewa kendaraan di sana. betul. Tapi Oke. ketika sudah punya keakraban, kami dapat harga keluarga. Jadi Ya. 900. Kan nanya Dari tuh. 1 juta betul sih, betul. Iya, oke. Jadi dari 1 juta? Ya jadi murah lah. Oh, Jadi iya. murah sampai ke tahap yang memang mereka nggak nyari untung. Oh, Masya Allah. Oh, yang penting ganti bensin begitu. Iya, Iya, yang penting iya. ganti bensin Iya. gitu. Jadi itu contoh sederhana sih Oke. dari kebaikan masyarakat ke kami. Pun juga kalau di tataran teman-teman pegiat literasi kayak Dinul ini, kami datang ke sini tuh dengan ya ilmu secara umum kan. Iya. Tapi pengetahuan akar rumputnya, pengetahuan lokalnya itu Mereka yang yang mengerti. Iya. Akhirnya dikombinasikan gitu. Supaya apa yang kami bawa ke sini Iya. nyambung sama pengetahuan Iya, daerah. relate sama mereka ya. Betul. Iya. Tapi kan dari segi logat kita tahu kan orang-orang Sigi yang ada di pedalaman kan, logatnya kentara ya. Untung tidak ada yang ke Langaleso ya, karena lain juga logatnya kan. Baliu liu. Itu iya, maksudnya kan bukan Banu ini Bagar. Tapi Iya. mungkin logat di Langaleso kan begitu. Maksudnya dari segi bahasa kok agak sedikit terkendala ndak awal-awal kau datang? Ih, bahasa apa ini? Kan banyak orang Kaili ya di sana kan? Iya, iya. Kalau yang di pegunungan mungkin memang dominan bahasa daerah ya. Ah, itu. Tapi kalau yang di tempat saya itu udah daerah trans memang. Iya, oke. Paling kalau secara umum yang nyambung-nyambung sama bahasa Indonesia itu kayak ngomong kita Oke. atau sebentar gitu. Iya. Kalau kita kan ya kami taunya di Jawa kita ya kita doang. Banyak. Nggak pernah kita tuh merujuk ke Satu orang. satu orang gitu Iya. kan. Dari mana kita? Iya. Ah, tapi gitu kan di sini. Itu. Kami jadi pas datang ke Oke. apa ke desa ditanya dari mana kita. Pasan baru ketemu. Jadi Makanya kok butuh orang seperti Dinul kan? Iya. Iya. Dari- Sama juga pas ngomong sebentar itu kan. Hmm. Kalau kami kan apa-apa tuh nanti, Iya. nggak ada kata sebentar. Ya. Oh iya. Iya kan? Oh. Tunggu sebentar ya. Nah, sebentar tuh bener-bener setelah ini. Maksudnya Oke. kalau Kalau masih pemahamannya mereka sebentar itu Sebentar sore, ya sebentar malam. sore, iya, sebentar malam. Kalau pemahamanmu sebentar itu ya sudah. Bener-bener sesaat lagi gitu. ditunggu tuh. Jadi itu mungkin itu bukan persoalan yang rumit sih, tapi Iya. lucu juga kalau Iya. diinget-inget di awal. Jadi kok sempat berpikir, kayaknya orang segini pembunuh semua kan biasa bunuh lampu itu. Iya. Kan? Iya, soalnya saya juga Kasih pernah mati lampu itu. saya kan pernah mendampingi juga teman-teman dari apa namanya? pejuang muda yang ada dari Kementerian Sosial. Jadi saya bilang bunuh mobil. Ih, pembunuh bro. Jadi orang kaget. Jadi kok pernah dapat bahasa begitu enggak? Pernah lampu kan? Kaget kan kau? Iya. Terus juga lampu kan sebenarnya balon ya? Iya. Nah, balon lampu kan? Iya. Kalau kami kan tahu Bohlam. Iya. Beli tuh lu balon. Lu ngakak. Jadi lucu tuh kalau misalnya kami lagi sama-sama satu tim, terus bingung sama-sama terus muka Iya. kita lihat muka satu sama Iya, lain saling tatap begitu. gitu kan. Itu lucu sih. Culture shock tuh. Culture Tapi shock. kok dapat pelajaran apa dari dia dari segi apa bahasa Kaili kah atau apa kan kau harus mempelajari juga karena di mana bumi dipijak kan di situ langit dijunjung. betul. Kau kan harus mencintai bahasa Kaili juga pada akhirnya. Kan 7 bulan tuh. Kau pernah belajar apa di sini? Apa Bahasa daerah. Ya jangan aja lah, kau kan muridnya gitu ya. Kau kan guru tapi di dalam hal ini kau muridnya Dinul begitu. Betul. Apa yang kucing hitam itu? Tapi Feburi. Nah, tapi Oke, ya Allah. Tapi bagaimana bahasa Kaili menurutmu? agak susah untuk dipahami karena Oke. cabangnya banyak kan. Iya betul betul. Banyak banget cabangnya. Iya, kan banyak Kaili tuh, Kaili Rai, Kaili Ledo. Akhirnya dan kebetulan karena tempat saya udah ngerti bahasa Indonesia jadi nggak perlu benar-benar memahami banget. Gitu. Untungnya. Iya. Nah, Kakak Dinol. Jadi Iya. kan Iya. tadi rangkaian acara untuk Baku Bantu Fest kita Iya. sudah bahas. Kira-kira harapannya untuk kegiatan Baku Bantu Fest nanti itu Iya, sebenarnya goals apa yang mau diambil? betul. Mau diangkat begitu ya? betul. Goals apa yang mau diangkat ya? Sebenarnya goalsnya adalah supaya
literasi di Sigi, khususnya di Sigi itu Oke. bisa meningkat begitu. Karena Oke. salah satu dengan literasi terendah kan ada di Sigi kan. Ya, di dengan Sulawesi Tengah. iya, ini. di Sulawesi Tengah. Saya baru tahu. Makanya fokusnya ke Sigi ya. Oh, berarti dari Sulawesi Tengah Sigit paling rendah. Iya. Soal SDM atau soal literasi. Literasi. Literasinya. 3 terbawah ya. Iya. Kasian Kayak mereka tahu membaca, Iya. Iya. tapi mereka tidak memahami apa yang mereka baca begitu. Betul. Oke. Kayak misalnya apotek. Iya. Apotek ini apa begitu? Mereka cuma tahu ya apotek, Iya. tapi apotek ini apa? Mereka tidak tahu apotek itu adalah tempat toko obat, segala macam begitu. Iya, iya, Mereka paham misalnya air mineral, tapi mereka tidak tahu apa itu. Oh. Gitu. Cuma itu yang salah satu Oke. goalsnya adalah meningkatkan Pengetahuan. pengetahuan begitu. Khususnya di daerah-daerah yang Iya. sulit akses seperti di Dengan cara baku bantu. Baku bantu face. Ya. Karena kami percaya satu-satunya cara pendidikan meningkat adalah ketika setiap pihak terlibat. Oh iya iya. Oke, kalau Satu-satunya cara. kalau satu-satunya cara. Betul, satu-satunya. Oke, kalau kita bicara soal keterlibatan, nah keterlibatan pemerintah Sigi sendiri sejauh mana ini? Siapa yang mau jawab ini? Oke. Jangan Kami, saya, Pak, jangan saya saya. berarti ya. Oh, kalau kau yang mau jawab dia yang mau jawab, siapa yang kemarin itu nggak patah. Jangan. Nah, keterlibatan pemerintah Sigi sejauh ini. Ya, kalau dari Indonesia Mengajar sendiri, Oke. banyak bantuan yang diberikan, khususnya dari Dinas Pendidikan. Oh. Banyak kolaborasi. Mereka sangat support berarti. sangat support. Oke. Bahkan nggak jarang kami kalau mau melapor atau misalnya meminta bantuan itu memang langsung disambut baik. Oke. Terus kalau bupatinya? Nah kalau bupati kan saya bupati baru ya. Iya, bupati baru. Bukan. Kok lebih tahu dari saya? Saya aja tahu Irwan Lapata lagi. Iya, jadi Pak Bupati baru Pak Rizal itu Iya, Pak Rizal Incenaya. kami kebetulan belum bertemu untuk forum khusus. Oke. Sudah direncanakan tapi sampai saat ini belum. Oh. Tapi kalau dari sebelum-sebelumnya Iya. ketika beliau masih ketua DPRD Sudah komunikasi. itu sudah ada komunikasi dan memang sudah punya perhatian terhadap Oke. pendidikan. Sudah menaruh perhatian ke Indonesia Mengajar. Iya. Oke. Tapi kan ini juga sebenarnya kalau kita lihat sejalan dengan visi misi gubernur baru. Kan ada 9 berani, salah satunya berani cerdas. Kenapa tidak kemudian Inul sebagai anak daerah kan, Dinul harusnya kok bawa teman-teman Indonesia Mengajar audiens dengan Gubernur Sulteng gitu ya. Apakah pernah ada kepikiran atau ada niat atau sudah dipikirkan? sudah ada niat sebenarnya. Oke. Sudah ada niat cuman memang belum ketemu waktunya begitu. Oke. Apalagi tadi kan sudah kerjasama dengan teman-teman literasi di Palu Iya. kan. Iya. Ke wali kota juga bisa. Wali kota juga bisa, tapi kan gubernur sih menurut saya Iya, biar lebih pas ya. Iya, lebih mengintervensi Betul, apa yang Ke kurang. kabupaten, betul. Iya. Tapi kekurangan-kekurangan apa yang maksudnya kan dari tadi nih, kayaknya bagus semua. Macam Seolah-olah tidak ada tidak ada tantangannya dan Iya. siapa tahu melalui channel ini kan pemerintah juga lihat dan lain-lain. Ada enggak catatan-catatan penting? Kamu orang butuh apa yang belum dipenuhi atau apa? Oh, kalau mungkin ini soal ini ya, apa cara pandang kami ya, karena Oke. sejak pelatihan itu kami dibentuk untuk memahami suatu persoalan dari segi positifnya. Oke. Bahkan kami nggak boleh nyebut masalah. Oh begitu. Nyebutnya harusnya tantangan, Tantangan. gitu. Oke. Dan sehingga maksudnya kalau misalnya ada keterbatasan akses, keterbatasan fasilitas, Oke. itu nggak jadi beban pikiran. Oh begitu. Betul. Dan itu sangat membantu kami untuk bertahan juga kan? Iya. Gitu. Jadi tidak melulu soal mengeluh. Jadi kayak misalnya ada suatu halangan, oh ini sebuah tantangan, bukan sebuah Bisa masalah. saya lewati. Dan Anies Baswedan banget. Iya. Saya kayak akrab sekali. Sohib. Sorry. Iya, saya kan Arif Baswedan. Wih, keren nih. Iya, sebutnya tantangan bukan masalah. dan misalnya Oke. di sekolah, ini imajinasi aja ya. Oke. Di sekolah ada 10 guru. 8-nya itu bermasalah. Oke. Nggak pernah hadir ke sekolah misalnya, atau masuk ke sekolah tapi di kantor doang. Oke. Sementara 2 sisanya adalah guru-guru yang progresif, Oke. terus belajar, Iya. terus mengayomi anak-anak. Iya. Maka
kami kesampingan yang 8, kami fokus ke Fokus yang ke yang 2. Oke. Padahal kalau dipikir yang 8 lebih banyak. Betul. Tapi kalau kita fokus terhadap masalah, ini tidak akan selesai. Mending kita fokus kepada yang ada. Betul. Dan itu yang 2 itu akan jadi tim kita kan? Betul. Sehingga dari sendiri jadi 3 orang. Akan lebih mudah akhirnya menggerakkan yang 8 dengan kita sudah menjadi 3 orang. Oke. Itu kan bayangan. Kalau kemarin dari 10 itu tidak aktif, coba. Iya kan? Selalu ada tantangan kan? Betul. Itu bagaimana? Ya, tentu ada pendekatan khusus ya. Oke. Kami mainnya rumah ke rumah biasanya. Gitu. Dan cari kesukaan. Oke. Artinya gini, dari semua perbedaan pasti ada kesamaan. Betul. Itu yang kami cari. Cari yang samanya. Betul. Jangan cari yang bedanya. Betul. Anies Baswedan sekali. Betul lah, serius. Sampai dari rumah ke rumah ya juga. Iya, kalau anu kan kalau Fortnite itu pagi ke pagi, dorang rumah ke Rumah ke rumah. Itu apa? India kan? Oh iya, gimana? Indah berkal. Tapi itu Rumah ke rumah. lagu ini lagu cinta-cintaan. Tapi sorry kalau bicara soal cinta ini, Satya, kau ada pacar nggak? Nah itu privat aja. Iya tidak, maksudnya kan berarti LDR dan lain-lain, Homo. Oh. Karena kalau orang tiada juga pasti dia bilang tiada. Jadi berarti kalau privat berarti ada begitu ya. Enggak, saat ini tidak. Oh. Dan banyak juga yang akhirnya berantakan karena Harus 1 LDR. tahun kayak gitu ya. Berarti tidak ada pulangnya nih Satya. Kami dikasih waktu cuti Oke. Berapa lama itu? maksimal 12 hari. 12 hari selama 1 tahun. Ya, itu udah satu-satunya waktu yang bisa dipakai. Berarti pakai waktu pas lebaran. Ya, terserah orangnya. Enggak, kau. Kalau saya sejauh ini belum pakai. Lebaran di sini. Lebaran di sini. Oh, kalau saya tahu begitu saya pergi ke sana. Kenapa harus begitu? Tidak Kenapa? masuk Kenapa belum rahasia. membuka waktu Iya, kenapa? cuti? Karena kadang ada momen-momen ataupun ada kejadian yang akhirnya membutuhkan kita ambil cuti itu. Jadi dipergunakan sebaik mungkin 12 hari itu. Betul. Kalau misalnya ini. Tapi ya lagi-lagi kalau ada yang mau, maksudnya kami pun kalau misalnya ada berita duka itu diberikan kompensasi sendiri memang Di luar cuti. di luar cuti. Iya. Tapi kan kadang ada kegiatan ataupun hal penting yang di luar duka kan, dan lebih penting untuk dihadiri, maka ya. Terus sekaligus kan lebaran di sini experience kan. Iya. Ya, pengalaman Terus baru. cerita dong. Betul. Lebaran pertama kali di Sigi. Wah asik main obor kita kan. Main. Pawai obor. Itu Pawai bukan obor. main. Kamu kalau di Jakarta kamu menjadikan mainan. Kota bakar itu. Kan nggak ada di Jakarta. Oh iya. Iya. Pawai obor. Pawai obor. Malam takbiran. Benar. Sebelum puasa juga. Kalau sebelum puasa enggak. Jadi malam takbiran saja. Malam takbir. Ay, saya tidak mampu sih jadi pengajar muda seperti kamu, orang harus meninggalkan keluarga dan lain-lain. Jadi pegangan kekuatan itu apa kan? Pasti rindu. Mace lagi, harus saya bilang mace. Ibu masih ada. Masih. Bapak masih ada. Masih. Kan pasti rindu tuh, namanya juga anak tuh. Rindu. Iya. Karena mereka support juga. Oh. Gitu. Mereka bilang juga rindu, tapi karena mereka juga sejak awal sudah sadar penuh kan Oke. akan ditinggalkan 1 tahun, jadi baik saya maupun orang tua udah mempersiapkan diri juga. Ridho melepas anaknya. Nah, demi- itu. Kau tinggal di mana di sini, Setia? Kalau berkelompok, Oke. sedang berkelompok Iya. kami di Desa Bora. Iya, di Bora. Oke. Itu ada tempat dari Dinas Pariwisata, itu kami Itu dikasih. Cuma-cuma. Cuma-cuma. Weh, luar biasa sih. Ini kita harus tepuk tangan di sini. Oke, terus Dan kalau di desa baru itu bervariasi. Ada yang dikasih sekolah rumah dinas, ada yang tinggal bareng warga. warga Kalau Satya, rumah dinas. rumah dinas. Nah rumah dinas itu enaknya sendiri. Artinya Oke. tidak bercampur sama keluarga Iya. orang lain kan. Iya. Tapi kekurangannya mungkin apa-apa jadi serba siapin sendiri. Iya, jadi kayak kesepian nih. Tapi nggak jarang juga warga sekitar tuh ngasih makan. Oh, Bahkan tapi biasa masak sendiri juga. masak juga sih. Oh. Ya kenapa itu penting untuk kau? Supaya tidak repot. Tapi kawan. dalam 1 bulan, kau bisa berapa kali ke Bora? Atau kau bisa 1 bulan di Lembang Tongoa terus? Nah, jadi ada alasannya kenapa ada beberapa desa yang lebih dekat ke kabupaten dibanding yang di pegunungan. Iya. Jadi yang di dekat kabupaten ini dia kan bisa bolak-balik. Iya. Itulah yang akhirnya jadi perwakilan teman-teman untuk
turun ketika ada agenda di kabupaten. Nah, saya termasuk yang akhirnya sering bolak-balik. Jadi nggak ada timeline tertentu. Kecuali kayak di desa yang ujung tadi ya. Betul. Saya tidak bisa bayangkan nih. Kan hitungan jam saja kan dari Hitungan jam. kayak dari tempatnya ke desa dia mengajar. Terus kalau lihat spirit anak-anak muda yang hari ini ya, maksudnya kalau di circle dari Jakarta bagaimana, terus circle Sigi bagaimana? Apakah mereka juga kira-kira tertarik dengan program Indonesia Mengajar ini? Dan banyak kira-kira orang yang mau terjun langsung untuk menjadi apa namanya? Apa istilahnya? Iya, relawan pengajar muda ini. Saya nggak tahu ya kalau di Sigi. Iya, kayak kau bicara dari Jakartanya dulu, nanti kita bicara Siginya. Iya, kalau di Jakarta apakah orang-orang seperti kau langka atau banyak? Mungkin dibilang banyak banget enggak. Oke. Tapi yang jelas cukup militan kali ya. Maksudnya orang-orang yang sudah terjun di situ biasanya di situ terus. Oke. Dan kalau ngomongin seluruh Indonesia, ini mungkin kalau spill pendaftar itu di angkatan kami itu kurang lebih 5.300 Gila. Anak muda semua itu? Indonesia itu. se-Indonesia. Iya kan anak muda semua karena 30 ke bawah tuh. Iya. Untuk ngambil 40 kursi. Yang paling tingginya itu di, saya lupa tahun 2015-an kayaknya. Oke. Itu satu angkatan pendaftaran 15.000. 15.000. Yang diterima 40. cuma 40. Iya. Berarti berapapun pendaftar yang diterima cepat tetap 40. Iya, karena kan kabupatennya Iya. sama. Gitu. Iya. Nah, jadi itu satu hal yang patut disambut positif ya. Iya. Entah apakah 5.000 itu daftarnya semua memang ingin atau Iya. cuma Iseng. iseng Cuma- gitu kan. Tapi intinya ketika kami datang ke sini juga, datang ke tim Indonesia Mengajar, direkturnya juga bilang, saya bingung kenapa masih saat ini 5.000 orang mau susah-susah payah gitu. Mereka pun mempertanyakan hal yang Iya. sama. Dan kalau kami sih senang justru berarti Banyak peminat. banyak peminat. Iya, yang mau terlibat dalam Indonesia Mengajar. Orang Indonesia memang luar biasa. Iya. Dan itu baru Indonesia Mengajar loh ya. Maksudnya kami belum, kita kan nggak tahu juga di Iya. organisasi Iya, lain. Iya, ada juga organisasi lain yang bergerak di bidang pendidikan tapi bukan di Indonesia Mengajar. Kalau Dino sendiri melihat setelah kehadiran Indonesia Mengajar, apakah banyak tiba-tiba orang Sigi yang kayaknya saya juga pengen mengabdi untuk negeri persoalan pendidikan ini. Ya termasuk saya mungkin ya. Oh, Dino kok selesai sekolah juga? Belum. Tapi apa fakultas apa kalau kuliah? Ilmu sosial dan ilmu politik. Ya kan bukan pendidikan juga tuh. Bukan. Iya. Tuh. Terus Kebetulan saya juga pernah 1 tahun jadi guru honorer di SD di SD di Dolo begitu. Mengajar apa? Wali kelas 3 Wih, wali kelas 3 SMA. juga. SD Oh, SD. gitu. Wali kelas 3 SD. Tidak Iya. mengajar. Bawah honor 1 tahun. Bawah honor 1 tahun. Akhirnya apa? Itu pun karena di sana kekurangan guru laki-laki. Dia ada guru laki-laki. Jadi karena Iya. karena kau laki-laki nih. Jadi Iya, karena bantuan angkat barang apa segala macam kan. Kebetulan sekolahnya Mama Sambung gitu. Oh, gitu. Jadi bilang bantu di sini saja begitu. 1 tahun. 1 tahun. Itu pun kemarin kan saya pindahan kan dari FKIP. Oke. FKIP ke ilmu komunikasi. Iya. Nah, jadinya saya pindah dan saya pindah itu julukan di SD itu unik, Pak Guru Gondrong. karena lalu gondrong. Oke. Gondrong pakai baju band. Itu memang sengaja. Memang style styleku waktu itu Oke, gitu ya. oke. Dengan celana levis. Jadi orang bilang Pak Guru Gondrong betul. Ada kejadian unik juga ketika Oke. mengajar begitu. Ketika saya mengajar saya kan mengajar wali kelas Oke. sama pramuka juga. Saya Oke. mengajar pramuka. Sama Irfan. Oke. Saya mengajar pramuka SD. Terus ada satu anak yang saya tegur begitu. Saya bilang Keteguran akhirnya. Tidak ya? tidak. Saya tegur kan dia kan susah diatur. Saya Oke. bilang dengan nada lembut begitu kayak lebih baik di rumah daripada pramuka. Pramuka kan panas, Iya, saya harus betul. ini. Lebih di rumah nonton TV, main game gitu. Oke, dia pulang. Setelah saya mengajar 30 menit bawa parang. Dia bawa parang kan. Terus saya lari kan. Nggak mungkin kan dilawan. Padahal gondrong. Iya, padahal gondrong. Kau Iya. juga benang gerbek juga kau. Gue harusnya langsung kau buka baju. Terus Terus kok Oke. saya lari, parangnya jatuh kan.
Oke. Saya ambil, saya kejar ulang. Serius ini? Serius. Di luar nalar. tapi dengan kejadian itu dia Oke. kemarin kan saya ajar kayaknya kelas 5 atau kelas 6 dia kan sekarang kelas 2 SMA kan. Jadi ketika Kelas 6 SD yang kejar kok pergi parah. iya, daerah aksi kan banyak konflik Iya, juga kan. oke, iya, Nah, iya. saat sekarang bahkan sampai sekarang gitu dia masih panggil saya Pak Guru begitu. Masih dihormati. Masih dihormati karena ketika saya jalan kayak dia nih motor sendiri, dia sudah SMA kayak Pak Guru mau kemana gitu. Asik. Butuh tebengan enggak? Gitu saya bilang saya mau ke sini. Oh iya, Oke. itu. Jadi Apa pelajaran yang bisa diambil? ya apa ya? Ya ternyata senakal-nakalnya mereka tetap akan ingat Iya, gurunya. betul. Meskipun saya bukan guru asli begitu, Iya. bukan profesi guru Betul, sebenarnya begitu, tapi Sebenarnya parang kan karena mereka terbiasa ke kebun bawa iya parang. betul. Iya, betul. Mereka dia apa PT membersihkan nama. coklat. Sama kesel sama guru yang kayak gini kayaknya. Ya gondrong. Tapi itu jadi pelajaran begitu, Iya. jadi pelajaran buat saya bahwa mengajar itu sesulit itu ternyata. Jadi guru itu sesulit itu. Gitu. Jadi kok akan ada cita-cita jadi guru ulang begitu? Atau atau sudah trauma dengan dikejar parang? Ini sedangkan anak SD bah kejar parang saya. Ini kalau saya Apalagi pakai nanti SMA Sebenarnya, ya. Iya. sebenarnya bukan mau berhenti tapi metode pelajarannya yang saya ubah begitu. berarti tetap akan mengabdi. Iya, karena saya juga filmmaker kan. Wih. Jadi saya mencoba mengajarkan anak-anak itu melalui media film, begitu. Karena di daerah, memperbarui cara belajar ya. karena di daerah-daerah di Sigi kan belum ada akses internet, Betul. televisi juga masih susah. Ya salah satu contohnya melalui media film, kita terjun ke desa, baru tayangkan film Yang mengedukasi. mengedukasi. Mereka lebih menerima itu daripada mereka harus diajar secara diajar materi. secara materi Iya. begitu. Mereka lebih paham begitu. Kalau ditunjukkan secara visual ya. Iya, gitu. Iya. Jadi diubah metodenya begitu. Berarti anak anu juga ini anak didiknya Papa Al. Betul. Kapten. Kapten. Wih, keren. Terus nanti ketika misalnya kan Indonesia mengajar ini 5 tahun ya. Ada di Sigi ini sekarang sudah 4 tahun. Ya angkatan keempat. Angkatan keempat. Berarti 5 tahun sudah 4 tahun sudah. Atau Iya, kan masih setiap ada satu lagi. satu lagi tuh. Iya. Nah, setelah nanti mereka tinggalkan ini di nol. Kok siap enggak melanjutkan estafetnya mereka ini? Karena kan apa yang sudah dorang pupuk selama ini tuh. Kok siap enggak? Karena kan ini akan dibebankan kepada lokalan kan? Sebenarnya siap tidak siap sih. Harus siap begitu. Karena Oke. anak IM selanjutnya juga bilang begitu. Estafet ini akan Iya. dengan kami. Iya. Dan ada mereka kan. Betul. Membantu mereka juga salah satu tugasnya kita kan. begitu. Setuju. Jadi ya mau tidak mau kita harus bantu begitu untuk memajukan literasi di Kabupaten Sigi kan. Betul. Betul. Aku siap membantumu karena Wih. aku warga masyarakat sini. Terus kan sekarang berarti harus ada target di Betul. Kan sekarang tadi katanya Satya ini Sigi 3 terendah persoalan literasi. Ya. Ya. Berarti harus ada target naik begitu ya. Betul. Betul. Harus Berarti naik kelas. kau punya target nggak untuk menaikkan tingkat literasi Sigi menjadi di atas begitu ya? Sebenarnya dengan Harusnya ada- hadirnya iya. Baku Bantu Fest ini Oke. modul pembelajaran juga diubah dengan local wisdom kan, dengan pengetahuan lokal seharusnya bisa meningkat begitu dengan pengetahuan lokal yang sudah kami peroleh dan Oke. dibantu oleh anak-anak Indonesia mengajar. Misalnya Oke. kerajinan tangan, membuat tonda, itu kan bisa Betul, dipraktekkan di seni budaya kan. Setuju. Kayak begitu. Jangan cuma bunga-bunga. Iya. Keren. Nanti kan sebenarnya tidak semua juga anak-anak Sigi harus pintar secara teori kan. Iya. Kan bisa juga praktik budaya dan lain-lain kan. Tinggal nanti dicari minat dan bakatnya di mana tuh. Itu menariknya di salah satu desa tempat kami. Oke. Tahun lalu di desa Mamu itu datang angkatan sebelum kami itu datang membawa materi pramuka. Oke. Karena dia adalah perwakilan kuartir nasional pramuka kan. Oke. Dan sampai ke sana ngajak anak-anak belajar pramuka itu cepat banget. Kenapa? Mereka sudah bisa pakai parang. Oh, iya, karena- tali temali udah Iya. mahir semua. Iya. Baikat sapi kan. Oh iya. betul. Iya. Ada dasar. Ada dasar baikat sapi kan, baikat kambing. Betul. Jadi hal pramuka begitu gampang. Iya. Artinya dalam hal itu Iya. kebertahan hidup di alam dan memanfaatkan kearifan lokal Iya. itu mereka udah jauh di atas kita semua. Betul, setuju. Saya setuju kalau itu.
Tinggal diperbaiki soal materi-materi sekolahnya gitu. Betul. Kalau survival, kamu kan cuma diajar berapa bulan lalu di Jakarta. Kalau Dora kan dari lahir sudah survival memang gitu ya. Jadi itu perbedaannya. Oke, coba diingatkan lagi teman-teman. Baku Bantu Fest nanti di mana dilaksanakan, terus kapan? Sudah ada ya Kak? Sudah. Di mana bisa orang-orang Di mana informasi update informasinya nanti disampaikan? Yang paling memungkinkan itu di gedung Kesenian Sigi yang baru. Oke. Yang Dekat di Tai Ganja situ iya, juga. dekat. Itu yang paling memungkinkan untuk buat kegiatan Baku Bantu Fest itu. Oke. Terus nanti kita mau update informasinya di mana ini? Instagram Apakah di IG Indonesia Mengajar atau ada sendiri? Sebenarnya sudah ada IG sendiri namanya Baku Bantu Fest. Oke, Gitu. nanti dia di Fadli ya. Nanti dan juga bisa informasinya juga bisa melalui pengajar muda juga media sosial pengajar muda Indonesia Mengajar juga. Oke. Instagramnya ada di sini semua nanti ya untuk info-infonya. Keren nih. Terus nanti ini dari Satya lagi. Kan nanti 5 tahun sudah ada. Nah, harapannya anak-anak Sigi nanti tumbuh seperti apa? Ketika nanti Indonesia Mengajar sudah tidak lagi bertugas di Sigi, bertugas di kabupaten lain, terus kemudian dilanjutkan oleh komunitas literasi lokal, harapannya Satya seperti apa? Iya, kami menaruh harapan utamanya di para pemberi manfaat. Oke. Para pemberi manfaat artinya pemerintah, Oke. terus kepala sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat secara umum. Oke. Karena mereka lah yang membentuk lingkungan itu sendiri. Anak-anak hanyalah penerima manfaatnya. Oke. Maka kami harapkan mereka semua mau ikut baku bantu, terjun langsung. Karena capek juga guru di sekolah mendidik sampai rumah bermasalah. Misalnya. Iya, setuju. Itu pula sebaliknya jika orang tua mencontohkan di rumah sampai sekolahnya tidak mendapatkan kasih sayang. Jadi itu yang kami harapkan untuk setiap pihak terlibat semua. Dan buat penerus-penerus di sini. Mungkin sebenarnya bukan penerus ya, karena mereka sudah di sini. Sudah di sini duluan. Tapi harapannya spirit baku bantunya itu dijaga. Spirit baku bantunya, dan jangan lagi pakai prinsip keakuan. Artinya Maksudnya keakuan itu seperti apa? inilah milikku. Program ini milikku. Oke. Karena salah satu pendiri Indonesia Mengajar memberikan pesan kepada kami, yaitu keberhasilan Indonesia Mengajar adalah ketika tidak ada lagi label Indonesia Mengajar di situ. Tapi labelnya adalah punya kita semua. Oke. Selama itu masih ada, ini punya Indonesia Mengajar, maka kamu belum sukses untuk melibatkan orang. Oke, karena kuncinya kan keterlibatan orang lain juga. Maka itu yang kami harapkan buat teman-teman di sini. Oke. Jadi tidak perlu Indonesia Mengajarnya ditahu. Iya, nggak perlu. Oke, keren. Terharu saya Kak. Terharu ya. Harusnya sih kok ini sih, karena Harusnya susah. join. Harusnya sih join. Karena apa ya? Jadi guru kan susah. Tidak semua orang bisa jadi guru tuh. Karena kan guru itu kan dia tidak diciptakan tapi dia dilahirkan begitu. Iya. Jadi semua orang mungkin bisa jadi guru tapi mau jadi guru tapi belum tentu kok dilahirkan jadi guru begitu. SPD saja tidak semua jadi guru tuh. Betul. Jadi saya apresiasi sih teman-teman Indonesia Mengajar, pengajar muda, terus teman-teman dari literasi. Apa tadi literasi apa? FTBM Sigi. FTBM Sigi, Forum Taman Baca Masyarakat Kabupaten Sigi. Forum Taman Baca Masyarakat Kabupaten Sigi. Itu saya apresiasi sekali. Nanti kalau ada kegiatan-kegiatan Baku Bantu Fest, saya juga siap untuk dilibatkan. Kira-kira apa yang bisa Sahabat Channel bantu selain mempromosikan kegiatan dan Indonesia Mengajar ini? Apalagi kamu minta? Di podcast ini kita siap begitu. Kan ini tinggal tidak ditayangkan. Tidak. Kan ini nanti menjadi jejak digital bahwa kami juga bersedia membantu teman-teman Indonesia Mengajar dan teman-teman literasi dari Sigi untuk kemudian sama-sama ikut baku bantu, khususnya dalam rangka meningkatkan SDM yang ada di Sigi. Apa-apa kamu mau minta? Selain ini ya, kan tadi kemarin kan memang teman-teman pengajar muda itu minta untuk di podcast untuk disampaikan bahwa kita ada visi misi seperti ini dan lain-lain. Tapi setelah ini, apalagi yang diharapkan dari Sahabat Channel? Iya, kalau kami sih berharapnya kalau ada kegiatan ikut aja. terlibat. Kan diundang maksudnya. Artinya, iya betul. Maksudnya kegiatannya adalah ketika kami turun ke desa, siap. Atau ke ada juga bukan desa ya, jadi cuma dusun kecil. Oke. Yang nggak dapat akses sekolah sama sekali. Siap.
artinya ya setiap orang akan dihargai keterlibatannya di situ. Dan kami termasuk dari Saraba Channel sendiri. Dulu, apa lagi yang kau minta dari Saraba Channel? Uang. Apa ya? Kalau itu agak berat ya. Ya selalu mensupport lah misalnya. Ketika ada postingan atau yang berbau apa ya? Publikasi kampanye yang kami sampaikan mungkin bisa dibantu di-up kan. Siap. Oke, OTW. Siap. Kau punya harapan enggak untuk mereka berdua? Harapannya jangan bosan-bosan untuk menaikkan SDM di Sigi, karena saya juga sebagai warga Sigi, Sigi itu miris sekali tadi Pak dengar kita 3 terbawah loh. Iya. Tinggal sekali ya. Jadi mudah-mudahan ke depan dengan adanya Indonesia Mengajar yang sudah berjalan dan juga dengan teman-teman dari literasi Sigi semuanya jauh lebih baik nanti ke depan. Amin. Dan mudah-mudahan keterlibatan pemerintah Betul. lebih ditingkatkan lagi. Kan hari ini sudah maksimal. Mudah-mudahan lebih dimaksimalkan lagi di kemudian hari. Betul. Oke, terima kasih teman-teman sudah mau hadir di Saraba Channel. Mohon maaf kalau pertanyaan atau kemudian ada kata-kata yang menyinggung teman-teman. Sehat selalu Satya. Kalau perlu nanti kalau misalnya sudah selesai kontrak, kalau perlu tetap mengabdikan diri untuk meningkatkan SDM yang ada di Kabupaten Sigi. Iya kan, siapa tahu masih bisa main-main. Jangan lupakan kita orang yang ada di Sulawesi Tengah ya. Sulawesi Tengah. Orang pasti akan selalu support. Nanti kapan-kapan kita ngopi-ngopi lah Satya. Di Jaksel. Bukan. Di Permata Hijau. Oke, terima kasih. Dino, makasih. Maaf kalau ada salah-salah kata. Aman. Kan kita cuma kita mbok Bagus gitu. sih, iya. Oke, teman-teman, sampai di sini podcast kita hari ini tetap di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Kurang pas ya.